Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmatnya, rahmatnya kita bisa berada di sini berniat untuk mengaji Riyadhus Shalihin dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bangun, dalam keadaan saum, dalam keadaan begitu banyak nikmat yang wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, yang apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah maka tidak akan mampu kalian menghitungnya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan hari ini hendak dibahas mengenai beberapa keutamaan mengenai bulan Ramadan. Ya, jadi sebetulnya ada beberapa bahasan yang ditarik ke pertemuan hari ini, pekan depan, dan pekan setelahnya, dikarenakan terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, amalan di malam Ramadan, dan amalan-amalan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Maka saya tarik, saya Nadif sama Rozak akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Lalu setelah lewat Idul Fitri, nanti mulai kembali lagi ke urutan-urutan sebelumnya. Baik, kita masuk ke bab yang pertama dibahas hari ini, yakni mengenai wajibnya puasa Ramadan, uraian keutamaan berpuasa, dan hal-hal yang berhubungan dengan puasa itu. Nah, dalil pertamanya yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi adalah seperti yang sudah kita sering dengar di beberapa khutbah taraweh misalkan ya, terkait dengan bulan Ramadan, dan saja Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi dalam 3 ayat tersebut dituliskan mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan juga apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika tidak bisa puasa. Sebagai contoh, ketika safar atau sakit atau tidak mampu. Maka ada caranya, dijelaskan gimana caranya membayar puasanya. Nah, di 3 ayat tersebut juga dituliskan kapan sih dilaksanakannya, gitu. Dijelaskan Syahrul Ramadan. Baik. Nah, jadi hadis yang pertama adalah hadis 1212 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu adalah untuknya
melainkan puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau dilawan dengan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah sedang berpuasa. Ini so'imun. Sesungguhnya aku ini so'im, orang yang sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya bau bacin dari mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Seorang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan, dan ia dapat merasakan kesenangannya, yaitu apabila ia berbuka, ia pun bergembiralah, dan apabila telah bertemu dengan Tuhannya, ia pun gembira dengan adanya amalan puasanya. Muttafaq alaih. Dan ini adalah lafaz riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena taat pada perintahku, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam, yakni manusia itu, yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya, sehingga 700 kali lipatnya. Allah Ta'ala berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesyahwatannya, juga makanannya, semata-mata karena ketaatannya pada perintahku. Seorang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan. Sekali kegembiraan di waktu berbuka, dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Sesungguhnya bau bacin menurut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ini hadis pertama ini menceritakan mengenai harusnya pentingnya untuk berpuasa bulan Ramadan ya. Di sini bahkan dijelaskan juga keutamaan puasa ya. Amal-amal lain itu dibalas dengan balasan-balasan yang udah ada angkanya, berapa 10 kali sampai 100 kali. Sedangkan saum itu langsung urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang balas Allah Subhanahu wa taala langsung. Lalu di sini juga ada ya penjelasan bahwa puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Nah, ini cocok ya penggunaan kata perisai ini ya. Pasyamu junnatun faiza kana yaumul junnah, perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Kalau misalkan kita ingat lagi bahasan tentang puasa itu tujuannya apa? Jawabannya kan tujuannya adalah takwa. Ya. Takwa. La'allakum tattaqun. Sedangkan takwa itu asal katanya itu adalah melindungi diri atau menjaga diri atau perisai ya. Perisai juga. Memang sama seperti yang disampaikan dalam hadis ini. Puasa itu sebagai perisai ya. Karena tadi melindungi dia dari kemaksiatan dan dari neraka. Selanjutnya hadis 1213 dibaca oleh Sidiki, barangkali ready. Siap Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an pula bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang, yakni 2 ekor kuda, lembu ataupun unta dalam kepentingan fisabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka jikalau seorang itu dari golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk dalam ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu rayyan, artinya puas atau kenyang minuman. Barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Shadaqah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata,
Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Tetapi apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya ada. Dan saya mengharapkan agar Anda termasuk golongan dalam orang yang dipanggil dari semua pintu tadi. Muttafaq alaih. Baik, ini senada dengan hadis berikutnya yang dibaca sama Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut Royan, artinya puas dan kenyang minum. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu itu. Dikatakanlah, manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka itu lalu berdiri, lalu tidak seorang pun yang dapat masuk dari pintu Royan tadi selain orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutuplah. Jadi tidak ada seorang pun lagi yang dapat memasukinya. Muttafaq alaih. Baik. Dalam dua hadis ini diceritakan mengenai keutamaan orang yang saum. Mereka itu akan memperoleh pintu surga khusus, pintu Royan tadi, pintu surga khusus. Ya, jadi di sini disebutkan di hadis 1213 ada setiap orang-orang yang ahli amal tertentu, ya, sering banget ya, jago banget, kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus, mungkin gitu ya, yang jadi ahli itu, maka dia dapat privilege untuk masuk pintu surga tertentu sesuai dengan amal ibadah yang dia ahli. Nah, termasuk juga saum. Saum tersebut juga membuat seseorang punya pintu surga yang khusus, yakni pintu Royan tadi. Baik, berikutnya ini dibaca oleh Derry Kun. Derry. Hadir. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1219 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fi sabilillah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya karena puasanya tadi, sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Muttafaq alaih. Lanjut, Derry. Baik, Kang. Kemudian hadis nomor 1216 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosa yang terdahulu. Muttafaq alaih. Baik. Dalam dua hadis ini disampaikan mengenai keutamaan bulan Ramadan, yakni pertama di sini dijauhkan dari api neraka, ya, 70 tahun, perjalanan 70 tahun dari neraka. Lalu di sini disampaikan diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan, puasanya adalah menjadi penggugur dosa seseorang. Kalau yang tadi ya menjadi pelindung dia dari masuk api neraka, ya, dalam hadis yang berikutnya ini dijelaskan yang lebih detailnya, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, di sini ada syaratnya, tapi man soma Ramadana, ada dua syaratnya, imanan wahtisaban, didorong oleh keimanan, karena iman nih bahwa Allah yang nyuruh, Allah menyaksikan, iman, wahtisaban, dan mengharapkan apa? Ridho Allah SWT. Ya Allah, ridhoi aku dengan amalan ini, gitu. Jadi mengharapkan ridho, balasan dari Allah SWT, bukan balasan dari teman, orang tua, atau adik misalkan, atau orang lain, gitu ya. Imanan wahtisaban, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atur nuhun dariku. Di 1217 mangga dibaca oleh Roza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa was apa ini? Sufidati. Was apa Kang? Sufidati. Wasufidati syayatin muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diikatlah semua setan. Muttafaq alaih. Ya. Ini sangat relate ya dengan kenapa sih di bulan Ramadan orang-orang sangat pada rajin beramal gitu ya. Karena ya di sini ada berita yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Kalau Ramadan datang itu pintu-pintu surga dibuka. Orang kalau dengar pintu bioskop dibuka, mereka berbondong-bondong menuju ke sana. Maka kalau misalkan bulan Ramadan datang pintu surga dibuka, kita berbondong-bondong ke sana. Gitu. Terus ditutup pintu neraka. Orang kalau pintu neraka ditutup ya nggak mau ke sana. Ngapain ditutup, nggak bisa ke sana. Jadi ya udah kayak surga semuanya ngejarnya, dan diikat pula setan di sini. Jadi yang menggoda untuk bermaksiat diikat-ikat tuh semuanya, maka orang-orang menjadi banyak yang beramal. Jadi terakhir di bab ini saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu liru'yatihi, berpuasalah karena melihat ru'yah, yakni melihat bulan ya. Ru'yah melihat bulan sabit. Ru'yah itu melihat apa? Melihat bulan. Dan berbukalah karena melihat bulan pula. Maka apabila terhalang oleh awan atasmu semua, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Muttafaq alaih. Ini adalah lafaznya Bukhari. Dan pada riwayat Muslim disampaikan, maka jikalau tertutup awan atasmu semua, maka berpuasalah sebanyak 30 hari. Nah ini perintah kalau misalkan ketemu bulan Ramadan, ya melihat ru'yat, bulan Ramadan puasa. Kalau misalkan nggak kelihatan nih, maka kita menggenapkan Sya'ban sampai ke 30 hari. Begitu. Maka orang-orang astronomi itu udah mulai ru'yat hilal itu sejak masuk ke Sya'ban, dilihat, oh ini nih Sya'bannya mulai di tanggal segini nih. Nah, dia hitung tanggal 1, 2, 3 terusnya. Baru nanti tanggal 29 Sya'bannya, setelah 29 Sya'ban beres, maghribnya di ru'yat lagi. Oh belum nih, nah, maka 30 hari Sya'bannya. Baik, itu ya hadis mengenai wajibnya berpuasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan meningkatkan motivasi kita untuk beramal di bulan Ramadan, ya. Ada banyak balasan yang telah Allah siapkan, ya. Balasan yang tidak Allah sebutkan angkanya, dan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan surga atau pintu surga yang khusus untuk para orang-orang yang berpuasa, lalu juga diampuni dosa-dosanya. Nah, di sini di bab 218, babnya adalah bab dermawan dan melakukan kebaikan, serta memperbanyak kebagusan dalam bulan Ramadan, dan menambahkan amalan itu dari yang sudah-sudah apabila tiba 10 hari terakhir dari Ramadan itu. Yang pertama saya bacakan, Wa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dermawannya para manusia, dan lebih-lebih lagi dermawannya itu ialah dalam bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril. Jibril itu menemui beliau sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bulan Ramadan lalu membacakan Al-Qur'an padanya. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ditemui oleh Jibril adalah lebih dermawan dalam memberikan kebaikan daripada angin yang dilepaskan tiupannya. Muttafaq alaih. Di sini Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan bahwa ketika bulan Ramadan, ya, orang yang paling dermawan ini, yakni Nabi Muhammad SAW ini, makin dermawan lagi. Nah, ini memberikan kita teladan bahwa kalau masuk Ramadan, jangan ragu-ragu infak.
infak. Nah, orang-orang lain kan di sekitar kita pada ngasih takjil di bulan maghrib, di waktu maghrib gitu ya, malam hari ngasih takjil, terus bagi-bagi makanan misalkan ya, macam-macam infaknya banyak. Orang siap-siap untuk bayar zakat, keluar infaknya banyak. Nah, lalu berikutnya hadisnya dibaca kembali oleh Syidikikun. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari yang terakhir dari Ramadan, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan memperbanyakkan amal ibadahnya. Juga membangunkan istrinya agar ikut memperbanyak amalannya. Wah, serta mengeraskan ikat pinggangnya, yakni sebagai kata kinayah bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam menjauhi untuk berkumpul dengan istrinya, seperti itu. Baik. Nah, di sini disampaikan Mutafaq mengenai alaih. bagaimana. Nah, di sini dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan di 10 hari terakhirnya ya, itu langsung ngebut dalam beramal. Ya, beliau Nabi Muhammad SAW menghidupkan malamnya. Biasanya mungkin tidurnya berapa lama, nah ini semakin hidup lagi malamnya. Semakin banyak lagi amal ibadahnya. Lalu juga ngasih tahu ke istrinya untuk memperbanyak amalannya juga gitu. Lalu di sini ada mengeraskan ikat pinggangnya ya, sebagai kata kinayah atau kiasan gitu ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjauhi untuk berkumpul dengan istrinya. Atau kita biasanya kalau mengeraskan ikat pinggang itu biasanya karena kita mau siap-siap untuk melaksanakan aktivitas yang banyak, kita mau tampil atau gimana, kita ikat pinggang dengan lebih keras. Nah, itu ya mengenai apa sih yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, terutama di hari akhir-akhir, 10 hari terakhir. Yang pertama tadi kedermawanan, ya kita semakin dermawan, lalu amal ibadahnya ditambah, terutama di 10 malam terakhir, malam-malam harinya menjadi lebih hidup. Bab berikutnya, bab 219, larangan mendahului Ramadan dengan puasa sesudah pertengahan Sya'ban, melainkan bagi orang yang mempersambungkan dengan hari-hari yang sebelumnya atau tepat pada kebiasaan yang dilakukannya. Misalnya, bahwa kebiasaan itu ialah berpuasa pada Senin dan Kamis, lalu maka ternyata bertepatan dengan hari itu. Maka dibaca oleh Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, janganlah seseorang di antara engkau semua itu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali kalau seseorang itu sudah biasa berpuasa tepat pada hari puasanya, maka hendaklah ia berpuasa pada hari itu. Muttafaq alaih. Satu lagi Radit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau semua berpuasa sebelum Ramadan. Berpuasalah Ramadan itu karena melihat, yakni ru'yah bulan, dan berbukalah karena melihat bulan. Apabila terhalang di balik bulan itu oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan menjadi 30 hari. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Baik. Satu lagi, ada 2 lagi sebetulnya. Dibaca oleh siapa habis itu? Derry Kun ya. Derry Kun. Nggak Derry ada hadir. Kalau nggak Derry, Razak dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah tertinggal separuh dari bulan Sya'ban, maka janganlah engkau berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Lagi, baca. Oh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Biyadlon
yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma katanya, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragu-ragukan pada hari itu, yakni apakah masih Sa'ban atau sudah masuk hari Ramadan, maka ia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh imam-imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Nah ini ya hadis mengenai larangan berpuasa di dekat-dekat bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Sya'ban, kecuali udah biasa. Di sini tadi yang dibacaan sama Radit ya, janganlah seseorang di antara engkau semua itu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, tanggal 27, 28, 29, 30 Sya'ban jangan puasa. Kecuali orang itu udah biasa tepat pada hari tersebut ya. Misalkan hari Kamis ternyata ya udah biasa Kamis ya saum aja. Tidak apa-apa. Kalau kemarin kan hari Senin ya Kak, berarti 1 hari sebelumnya itu berarti kalau misalkan udah biasa nggak apa-apa gitu ya Kak? Iya betul. Kalau misalkan biasa saum Senin tidak masalah yang kemarin. Gitu. Kalau kata judulnya dari Imam An-Nawawi ya tidak masalah. Kita langsung ngambil dari kata-kata Imam An-Nawawi. Terus ya itu bab yang tentang jangan kita saum Sya'ban itu dekat-dekat bulan Ramadan, jangan. Nah ini hadis terakhir pada hari ini, yakni di dalam bab apa yang diucapkan di waktu itu melihat bulan sabit, yakni ru'yatul hilal. Jadi ru'yat itu artinya melihat, ru'yat. Lawannya ru'yat biasanya cara lain untuk menentukan bulan Ramadan itu udah masuk atau belum, Syawal itu udah masuk atau belum, hisab itu ngitung. Kalau ru'yat tuh lihat, hisab ngitung. Hilal itu artinya bulan sabit. Hadis terakhir dari Hajar dari Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1225 dari Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW itu apabila melihat bulan sabit, yakni hilal, maka mengucapkan yang artinya, ya Allah, keluarkanlah bulan sabit itu dengan penuh keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, ditunjukkan kepada sahabat-sahabatnya. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Inilah bulan sabit membawa petunjuk dan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Nah, jadi ketika melihat bulan sabit atau hilal ya disampaikan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rusydin wa khairin. Ya Allah, keluarkanlah bulan sabit itu dengan penuh keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Lalu ditujukan kepada para sahabat-sahabatnya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Inilah bulan sabit pembawa petunjuk dan kebaikan. Baik, itu yang mungkin hadis-hadis yang dibahas pada pertemuan hari ini. Ada 4 bahasan. Yang pertama mengenai wajibnya saum Ramadan dan hal-hal yang terkait dengannya. Lalu dibahas juga mengenai sifat dermawan dalam melakukan kebaikan serta memperbanyak kebagusan dalam bulan Ramadan dan menambahkan amalan itu dari yang sudah-sudah. Lalu yang di 219 adalah mengenai larangan memulai bulan Ramadan dengan saum-saum, mendekati bulan Ramadan itu jangan saum. Dan yang terakhir ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat hilal. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ini ada pertanyaan sudah masuk dari Rozak. Kang, ini puasa yang dimaksud puasa Ramadan atau puasa yang lainnya mungkin gitu ya? Puasa Ramadan atau puasa sunnah dan wajib?
Ini hadis yang mana kita coba pelajari lagi. Hadis yang mana ya? Ya. Yang itu Kang, yang pintu-pintu. Pintu ya. Tunggu ya. Kalau misalkan dilihat dari babnya sih memang tentang puasa Ramadan. Terus Berarti amalan yang lain juga pas puasa ya Kang? ulang lagi. Yang amalan-amalan yang lain yang seperti sodako itu berarti pas di bulan puasanya ya? Yang mana? Oh yang ini. Oh Yang tunggu ya. Ini dia. Ini ya. Ya betul. Oh itu ya. Oke. Kalau dari teksnya memang tidak ada tentang Ramadannya, cuma Imam An-Nawawi memasukkannya ke dalam bab tentang wajibnya puasa Ramadan. Kalau misalkan dari amalan sini emang sholat nggak hanya di bulan Ramadan yang wajib-wajib pun. Terus sodakoh juga nggak di bulan Ramadan. Bahkan zakat nggak harus lihat bulan Ramadan. Zakat tergantung dia udah setahunnya, tergantung waktu waktu keluarnya. Kalaupun zakat, infak dan sedekah yang lain bebas waktunya. Terus ya, kalau dari teks hadisnya memang tidak khusus bulan Ramadan tentang saumnya. Tapi memang Imam An-Nawawi masukinnya ke dalam bab Ramadan mungkin untuk menambah penguatan ya bahwa orang kalau puasa bulan Ramadan ya dapat pintu royan. Seperti itu Rojak, saya sendiri belum tahu pasti. Hanya bisa meraba dari dua hal tadi, dari yang ada di teks sama dari posisi Imam An-Nawawi menyimpan hadis ini di bab tersebut. Kemungkinan kita akan bahas pertanyaan Rozak ini di pematerian siapa gitu. Ada di bawah-bawah itu nanti yang bahas keutamaan saum sunnah lain. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di jadwal, ada yang kebagian keutamaan puasa Hasbi tanggal 8 Juli. Di situ dibahas keutamaan puasa bulan Muharram, 10 pertama Zulhijjah, Saum Arafah, Asyura, Tasu'a, bulan Syawal, Senin Kamis, 3 hari setiap bulan. Nah, mungkin di situ nanti akan ada penjelasan mengenai kalau misalkan include juga hadis ini di dalam bab tersebut, berarti memang royannya memang umum, tidak hanya untuk orang yang bagus puasa di bulan Ramadannya, tapi juga dia bagus juga di puasa sunnah lainnya. Itu Rozak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin menyampaikan sesuatu. Oke, mungkin udah dulu ya, kita cukupkan dulu yang materinya. Saya cukupkan dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.